saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memulai setiap ibadah kita, memasuki ibadah kita, beritakan pujian, mengadakan karya terbesar. Yesus. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Biarlah perbaktian kami pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing, Tuhan yang melawat kami masing-masing. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap anggota jemaat dilawat oleh Tuhan, kami beribadah baik pagi hari, siang dan sore hari nanti. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan urapi juga kami Tuhan jemaat Botong Kamal yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman kebenaran Tuhan, agar hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga damai sejahtera dan sukacita boleh kami dapatkan kami masing-masing untuk jemaat Botong Kamal ini. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah isolasi mandiri maupun yang di rumah sakit. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau melawat saudara-saudara kami ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan. Biarlah tetap mereka memuji memuliakan nama Tuhan apapun yang kami hadapi. Biarlah kami boleh menjalani penyakit ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati makanan, minuman dan obat yang mereka konsumsi. Melalui itu Tuhan sarana untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat Botong Kamal Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di hari-hari yang datang. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anggota jemaat ini. Berkati semua kesehatan jasmani dan rohani berikan Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus. Engkau tahu segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan keluarga kami masing-masing. Hanya kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan akan menyediakannya. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan akan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap pemimpin dari tingkat tertinggi Bapak Presiden Jokowi hingga pimpinan terendah di negara ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh bekerja sama semua pemimpin dengan semua pemimpin daerah, agar mereka mengutamakan kesehatan masyarakat daripada kepentingan sendiri. Biarlah mereka Tuhan jadikan semua menjadi pemimpin yang jujur, yang setia kepada-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan akan persembahan dan perpuluhan yang kami berikan. Berkatilah itu Tuhan menjadi berkat-berkat yang boleh dipergunakan untuk penginjilan di jemaat Botong Kamal ini Tuhan Yesus. Tambahkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah bagi masing-masing kami Tuhan Yesus, agar kami boleh memberikan yang terbaik di dalam perpuluhan dan persembahan kami. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak Tuhan datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami hanya memohon Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Haleluya. Amin.
Shalom saudara, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dulu kesaksian pujian yang disediakan daripada keluarganya Pak Panjaitan. Satu, dua, tiga. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, terima kasih. Kiranya bukan hanya keluarganya Bapak Panjaitan, tetapi keluarga-keluarga yang lain juga, kita dengan rela hati, kita mempersembahkan kesaksian pujian setiap minggu seperti ini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini pun dengan anugerah yang besar daripada Engkau, kami berkumpul kembali lagi dan duduk di hadapan Engkau untuk dapat diisi kembali lagi dengan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang hidup hadir di tengah kami pada hari ini dan berfirman ke tengah-tengah telinga kami. Bukan hanya telinga saja, tetapi di tengah-tengah hati kami, biar kami bisa dapat ditabur oleh kebenaran Engkau dan hidupkan dan pulihkan jiwa dan roh kami juga, serta pemulihan total secara fisik juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, media sosial ya, itu memang masih belum begitu saya biasa karena kebalik katanya. Nah, media sosial di Indonesia ada beberapa beritanya yang tidak benar bahwa pemerintah Indonesia tidak begitu pandai, tidak begitu pintar untuk menangani corona yang ini. Bukan hanya Indonesia saja, di Korea juga ada banyak hoax tersebut. Itu sudah penuh di media sosial, alias yang selalu mereka menghakimi dan menjelekin pemerintah sendiri. Nah, tapi saudara, itu sebenarnya tidak benar. Banyak orang katakan lebih baik kita harus lockdown, biar negara kita yang harus hidup, negara kita yang harus selamat. Sedangkan kalau negara-negara yang lain dan hancur, tidak apa-apa, tidak peduli. Yang penting kita harus memulihkan dan melindungi negara kita. Kelihatannya bagus sekali. Tetapi saudara, perkataan itu tidak benar, tidak tepat. Kenapa? Karena sekarang dunia ini tidak pecah. Tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Sebab semuanya
sudah tercampur baur. Sekarang kalau toko saya saja, kalau toko pun memang sama, bukan hanya negara saja. Toko kita pun kalau mau jadi sukses, mau tetap aman, kalau mau terus laris, kalau itu bukan hanya toko saya saja. Tetapi toko-toko tetangga juga harus tetap sukses, harus tetap berjalan dengan baik. Maka toko saya juga bisa berjalan dengan baik. Itulah yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Makanya pemerintah Indonesia juga pasti banyak pergumulan. Karena harus melindungi masyarakat Indonesia, tetapi juga harus pikirkan ekonomi juga. Saudara-saudara, sekarang kita semuanya menderita. Tapi penderitaan yang kita alami ini punya sifatnya yang sama dengan sifatnya api yang menyala-nyala sekarang. Dua-duanya itu mereka selalu membakarkan, menghanguskan yang tidak penting daripada kita. Yang menutupi kita sebagai hias-hiasan, biar kelihatannya indah dan cakep di mata orang yang lain. Tapi api itu dan penderitaan kita itu menghanguskan semuanya. Sampai tinggal inti saja. Tinggal isi saja. Tinggal hakikat kita saja. Apa yang ada pada kita. Itu saja ditinggalin di situ. Kenapa corona ini menimpa kepada kita? Memang ada banyak maksud daripada kita kalau kita bahaskan. Namun demikian salah satunya, melalui corona ini penderitaan yang dahsyat untuk seluruh dunia ini, biarlah kita manusia harus menemukan isi kita, keadaan kita. Apakah yang begitu penting bagi kita? Supaya kita tahu hal itu, Tuhan membiarkan corona ini menjamur di seluruh dunia. Sekarang meskipun kita tidak mengalami peperangan, Perang Dunia II atau Perang Dunia yang ketiga, bukan seperti itu. Meskipun bukan perang antara negara ke negara, namun demikian kita semuanya sekarang mengalami perihal mati atau hidup. Sekarang kita pikirkan seperti ini kan, meskipun aku enggak usah HP yang baru, tapi pentingnya apa? Pentingnya, alangkah baiknya aku bisa tetap masuk kerja. Kenapa? Karena itulah penting, biar aku hidup. Yang masih belum kena corona, pikirkan apa? Kena corona pun tidak jadi masalah, aku berani kena corona, tidak apa-apa. Yang penting, kasih izin aja untuk buka usaha, untuk buka toko saya. Kenapa? Mereka juga sama. Karena sekarang pentingnya soal makan, soal hidup, soal mati. Itu yang paling penting. Sedangkan kalau yang sudah kena corona, mereka pikirkan apa? Mereka katakan apa? Tahu saudara? Karena di antara kita juga ada beberapa keluarga yang sudah kena corona, termasuk saya. Kita katakan apa? Setelah kena corona, semakin lama semakin saturasi oksigennya sudah kasih turun. Waktu itu kita pikirkan apa? Wah, tidak ada sempat untuk mikirkan usahanya. Tidak sempat untuk mikirkan dan perhatikan tentang orang yang lain. Tapi kita fokus kepada diri kita sendiri. Waduh, jangan-jangan aku mati ya. Waktu saya dirawat inap di rumah sakit juga, mulai dari pagi sampai malam. Karena menderita sekali, yang tusuk-tusukin infus ini pun susah sekali. Makanya saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Hidup mati semuanya ada pada tangan Engkau. Kasihanilah. Mau matikan, matikan. Mau kasih hidup lagi, hidup. Terserah Engkau. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Hanya itu saja, kalimat itu saja yang bisa saya ungkapkan pada waktu itu. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita bisa hidup. Apalagi di saatnya sekarang sepertinya saatnya darurat yang krisis seperti ini.
Jikalau kita masih hidup, fisik kita masih hidup, masih bisa bernapas, maka kita bisa dapat kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Asal kita masih hidup, waktu itulah kita masih bisa menikmati kesempatan untuk percaya kepada Yesus juga. Asal kita masih hidup, waktu itulah kita juga bisa masih menangkap kesempatan untuk masuk ke surga juga. Asal kita hidup. Itu sebabnya siapa yang dapat diberkati, mereka tetap mencari Tuhan, tetap memanggil nama Tuhan di saat mereka jatuh, di saat mereka ditimpa dengan kecewa, di saat mereka mandi dengan penderitaan. Justru mereka mencari Tuhan. Itulah orang yang dapat diberkati. Kalau kita gantikan kalimat ini, siapakah yang orang dapat diberkati? Yaitu orang yang menaruhkan harapan dia kepada Tuhan. Seperti Mazmur 146 ayat ke-5 katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang harapannya naruhkan kepada Tuhan. Dialah orang yang berbahagia, saudara. Dialah orang yang dapat diberkati. Orang yang diberkati, dia naruhkan harapannya tetap kepada Tuhan. Siapakah yang dapat diberkati? Orang yang tetap mencari Tuhan. Saatnya melimpah-limpah, saatnya lancar dan sukses, dia tetap mencari Tuhan. Dialah orang dapat diberkati. Siapakah orang dapat diberkati? Pada waktu dia sukses, terus melimpah-limpah uangnya. Waktu itu pun dia tidak sombong hati, tetapi justru menjadi rendah hati. Dan menghormati orang yang lain sebagai gambar Allah. Dan bagi-bagikan. Dialah orang yang dapat diberkati. Tapi kalau gitu, kita bisa mikirkan, siapakah yang dapat dibinasakan? Siapakah yang orang yang hancur? Siapakah yang orang yang terkutuk? Siapakah yang orang kasihan di mata Tuhan? Yaitu pada waktu dia sukses, dia melupakan Tuhan. Pada waktu sukses dan udah melimpah-limpah duitnya, dia merendahkan orang yang lain. Dia hanya mikirkan sendiri saja. Tidak mau bagikan. Kenapa? Karena dia pikir dia sukses gara-gara dia pintar. Tapi pada waktu udah penderitaan penuh, waktu itu dia lakukan apa? Dia hanya mencari kesalahan daripada orang yang lain, daripada pihak yang lain. Tapi tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saat sukses melupakan Tuhan, tetapi saatnya udah penuh penderitaan, waktu itu kembali lagi mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dia masih mending, dia masih dapat dikategorikan orang dapat diberkati, saudara. Tapi orang yang binasa, saat sukses ataupun saat penderitaan pun dia sama sekali tidak mau mencari Tuhan. Itulah orang yang sangat kasihan. Mereka punya kesamaan dalam reaksinya. Di dalam kitab Wahyu, di situ muncullah tentang kisah-kisah dan tanda-tanda dan cerita-cerita apakah yang akan terjadi pada waktu akhir zaman. Mengenai hal itu Tuhan terus menceritakan dengan 3 jenisnya, yaitu 7 materai dan habis itu 7 sangkakala yang akan ditiupkan. Habis itu akan ditimpalah dengan 7 cawan di atas seluruh bumi ini sebagai malapetaka Tuhan terhadap kita bumi ini dan kita manusia ini. Khususnya kitab Wahyu pasal 16 di situ muncullah tentang 7 cawan ini. Nah, ketika Tuhan sudah nuangkan 7 cawan ini, coba lihat, coba simak. Apakah yang direspon daripada orang-orang jahat, orang-orang binasa, orang-orang kasihan di mata Tuhan?
Coba kita simak di dalam ayat ke-6, ayat ke-9. Waktu itu di situ dibuanglah untuk cawan keempat. Ketika dituangkan cawan keempat, udah hancurlah semua ozon kali. Makanya sinar matahari itu begitu keras dan kuat sampai menghancurkan dan membakarkan semuanya di atas muka bumi ini, termasuk kita manusia juga. Kulit manusia ini terbakar gara-gara sinar matahari. Tidak dilindungi seperti sekarang. Tapi waktu itu sudah terbakar karena terlalu keras. Coba kita dengar reaksinya daripada orang di atas muka bumi itu. Kita katakan mereka menghujat nama Allah. Habis itu, ayat ke-11. Di dalam ayat ke-11 diberikanlah untuk cawan yang kelima. Waktu itu muncullah bisulnya yang dahsyat di seluruh badan kita manusia. Bukan hanya garuk-garuk saja, tetapi begitu sakit sampai teriak. Orang itu katakan apa? Di situ pun mereka tidak mau berbalik. Tidak ada niat. Melainkan mereka menghujat nama Allah. Alkitab katakan. Apalagi pada waktu tuangkan cawan yang terakhir, cawan yang ke-7. Di dalam ayat 21, coba lihat. Waktu itu diberikanlah untuk gempa bumi yang dahsyat serta hujan es di atas muka bumi ini. Menghancurkan semua. Dan kena hujan es itu, orangnya mati. Waktu itu orang yang masih hidup, mereka katakan apa kepada Tuhan? Mereka menghujat Allah. Mereka menghujat Allah di depan manusia maupun di depan Tuhan. Inilah reaksi, inilah respon daripada orang-orang binasa. Bukan orang berkati. Tetapi orang kasihan. Orang akan hancur. Mereka kasih respon seperti ini. Tapi jangan salah paham. Karena Alkitab katakan dan ceritakan mereka menghujat nama Allah. Ini menurut saya tidak maksudnya. Ini mereka langsung mengutuki nama Tuhan secara langsung. Tidak. Tapi menurut saya seperti ini. Kalau kita nafsirkan ayat ini. Bisa katakan orang. Apa gunanya ada Tuhan? Aku sendiri sekarang sakit sekali. Usahaku sudah hancur semua. Apa gunanya Tuhan itu? Atau mereka bisa katakan. Apa gunanya kita terus sebut-sebut panggil-panggil nama Tuhan Yesus? Apa kita diberikan uang? Apa kita langsung dapat disembuhkan? Coba lihat. Lu sudah kena corona. Bisa juga katakan seperti ini. Kalau Tuhan benar-benar hidup, Tuhanmu, bagaimana mungkin malapetaka ini, bencana ini terjadi kepadamu? Kalimat-kalimat inilah sekarang kita menghujat nama Tuhan yang hidup. Seolah-olah Tuhan kita yang percaya, Tuhan kita yang naruhkan harapan kita, Dia sedang mati. Sekarang sudah mati. Seolah-olah Dia mati. Dengan berani hati kita sembarangan bicara. Sembarangan kata-kata itu kita keluarkan melalui omong kita. Tapi saudara, kita mikirkan dengan lebih dalam lagi. Udah habis penghasilannya. Apalagi sudah kena corona. Sampai sudah kena cacat. Udah hilang beberapa bagian fungsinya daripada organ tubuh kita. Namun demikian tidak ada niat untuk mencari Tuhan. Tidak ada niat untuk berdoa. Tidak ada niat untuk berteriak di hadapan Tuhan. Itulah malapetaka bagi kita semua.
Itulah malapetaka yang besar. Sekarang banyak orang minta duit dan pinjam duit. Hutangnya tambah besar. Tapi dia tidak mikir tentang Tuhan. Sambil minum obat terus. Karena minum obat terus kita lihat keadaan kita, kesakitan kita. Tapi meskipun udah menghadapi kesakitannya, tapi tidak ada niat, belum ada niat untuk nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena bukanlah Tuhan itu menjadi penolong dia, tetapi dirinya sendiri. Dia katakan seperti Mazmur 121 ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi saudara, itu hanya omongan saja dari mulut dia. Omongan saja. Tetapi di tengah hatinya, dia mikir tentang diri sendiri. Apakah tidak ada satu tangan? Dia mikir, aku masih bisa kontrol. Apakah penghasilan tidak ada? Tambah utangnya. Tapi dia mikir, masih aku bisa kontrol. Udah kena corona, udah sakit lagi, sakit sini sana. Dia pikir sambil minum obat, aku masih bisa kontrol. Bukan maksud saya tidak boleh minum obat. Tidak. Saya pun minum obat ketika kena corona. Tapi pentingnya apa? Kata kuncinya apa? Sekarang dia mau kontrol diri sendiri. Dia mikir masih mampu mengatasi semuanya tanpa Tuhan. Siapakah orang yang hancur? Siapakah orang yang binasa? Di antara mereka memang ada orang yang berdoa. Ada orang yang minta tolong kepada Tuhan 1 kali, 2 kali. Tapi habis itu langsung pasrah. Angkat tangan. Tidak mau lanjut lagi. Kenapa? Karena tidak ada jawaban. Tidak berubah apa-apa. Makanya langsung mundur. Saudara-saudara, Alkitab yang kita pegang itu adalah suatu buku, suatu kitab. Saya tidak mau katakan kitab yang suci, tetapi suatu buku dengan yang penuh ceritanya tentang orang-orang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Itulah Alkitab. Kenapa Tuhan menyerahkan Alkitab sebagai kitab suci kepada kita semua? Kepada kita yang percaya, supaya kita menemukan rahasianya, menemukan kuncinya daripada situ untuk dapat diselamatkan, untuk dapat diberkati, untuk dapat dilindungi, untuk dapat mematahkan semua rantai kutuknya daripada nenek moyang. Untuk itulah Tuhan serahkan Alkitab itu kepada kita. Di tengah-tengah Alkitab itu penuh ceritanya daripada orang yang seperti saudara dan saya. Tidak beda dengan kita. Mereka juga makan nasi. Mereka juga buang air besar atau buang air kecil seperti kita lakukan. Mereka pun capek, mereka tidur. Mereka pun dipukul menjadi babak belur. Sama dengan kita. Tapi orang yang sama dengan kita, persis sama dengan kita, mereka dapat diselamatkan. Mereka berani mematahkan rantai kutuk daripada nenek moyang. Yang begitu memasung mereka. Yang begitu menghancurkan mereka. Yang begitu menindaskan mereka sampai keturunan mereka. Dengan cara apa? Itulah supaya kita tahu, supaya kita belajar daripada mereka. Hari ini pun kita baca. Hari ini pun kita mendengarkan firman Tuhan kan. Coba kita simak. Dengan cara apakah? Dengan gaya apakah? Dengan pola apakah mereka
memperoleh keselamatan bagi mereka dan bagi keluarga mereka, bagi keturunan mereka. Kita butuh simak daripada mereka. Bukan karena mereka orang benar saja daripada kita. Bukan. Alkitab katakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itulah Alkitab katakan tidak ada sama sekali tidak ada orang 100% benar di mata Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena kita beda-beda patokan kebenaran itu. Kemarin saya nyaris tabrak dengan mobil yang lain. Karena di Lipo jalannya luas dan ada bundaran. Pada waktu saya melewati bundaran, waktu itu ada satu mobil yang lain sedang berputar di bundarannya. Makanya saya kasih terus awasin dengan klaksonnya. Hati-hati. Tapi dia berani masuk. Wah, kagetlah. Ini nyaris tabrak. Makanya saya kasih rem. Nyaris tabrak. Saya kasih turun jendela. Kemudian sambil menoleh ke belakang. Menoleh dia. Saya katakan di dalam hati, kurang ajar sekali. Dia bodoh terhadap lalu lintasnya. Tapi pada waktu itu saudara, datanglah seorang tukang ojek. Kemudian dia katakan kepada saya, Pak, tidak tahukah? Ini harus mendahulukan kendaraan yang berputar dulu. Tertulis di situ, di rambunya. Tertulis. Esok harinya, saya datang kembali lagi ke tempatnya, kemudian lihat rambunya. Wah, di situ ada tempel tulisannya. Mendahulukan kendaraan berputar. Saya pikir saya yang benar, dia yang salah. Karena saya yang pakai jalan utama. Jalan poros, jalan besar. Apalagi ini terus lurus. Bukan bengkok dan belok yang lain. Sedangkan dia berputar. Kalau di Korea, menurut peraturan lalu lintas di Korea, saya yang diutamakan, yang pakai jalan lurus. Sedangkan kalau yang terus pakai bundaran, mereka harus mendahulukan kendaraan yang sedang melaju jalan besar. Tapi di Indonesia, peraturannya beda. Coba bayangkan saudara, menurut pengalaman saya, menurut peraturan saya, menurut budaya saya pikir saya yang benar, dia yang salah. Saudara-saudara, hal yang sama itu akan terjadi di surga. Banyak orang kita pikirkan, aku yang benar, dia yang salah. Kita pikirkan begitu. Tapi saudara coba bayangkan, ketika kita berkumpul di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan buka semua tutupnya. Apakah yang akan terjadi? Kita akan merasa malu sekali. Seperti saya rasa malu kemarin. Kenapa? Karena patokan kebenarannya terlalu jauh beda dengan patokan yang kita pegang. Saudara-saudara, jikalau Tuhan mencari orang benar saja di atas muka bumi ini dengan teliti, dengan selidiki, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup. Tapi saudara, namun demikian, Tuhan kita masih mencari orang benar. Bukanlah maksudnya itu orang benar, orang sempurna secara 100% di dalam perbuatannya. Tetapi orang benar di mata Tuhan ialah yang mencari Tuhan di tengah-tengah kesalahan. Siapa yang mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kegagalan pun, di tengah-tengah penuh penderitaan pun, di tengah-tengah penuh keluh kesah pun, siapa yang mencari wajah Tuhan, siapa yang kembali lagi dia mau menaruhkan harapannya di tengah-tengah tangan Tuhan,
dialah dianggap orang yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena melalui mereka saja kemuliaan Tuhan bisa jadi nampak di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, kita coba selidiki dan membahas dengan proses apakah Tuhan Yesus begitu banyak mujizat Dia terus menaruhkan dan menghadiahkan kepada kita. Dia sama sekali tidak mau dan tidak bisa membuat mujizat dan memberikan mujizat kepada masyarakat meskipun mereka begitu kenal sekali sejak kecil. Justru mereka adalah sanak saudaranya. Udah kenal, udah tahu semua. Sudah lama mereka sangat dekat. Namun demikian dia tidak bisa membuat mujizat. Tidak bisa menyembuhkan orang di situ. Kenapa? Karena mereka tidaklah menaruhkan harapan mereka kepada Yesus. Mereka tidak harapkan apa-apa. Mereka tidak percaya Yesus sebagai anak Allah. Tapi saudara, kepada orang yang lain, di depan orang yang baru kenal, Yesus rela memberikan mujizat. Yesus dengan suka hati, Dia menyembuhkan orang yang sakit. Meskipun dia orang miskin. Meskipun dia penuh kotorannya. Bau. Namun demikian Yesus menyembuhkan dia. Mengadakan mujizat kepadanya. Karena dia tetap mencari Yesus. Karena dia menaruhkan harapannya kepada Yesus sebagai anak Allah. Maka Yesus katakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, sekarang kita membutuhkan sekali untuk membahas dengan gaya apa, dengan gambar apakah mereka datang kepada Tuhan, mereka cari kepada Tuhan. Mereka tidak menyerah satu kali, dua kali mencari Tuhan, kemudian tidak menyerah. Melainkan mereka tetap mencari Tuhan, tetap memanggil nama Tuhan sampai kesudahannya, sampai jadi, sampai terakhir. Itulah yang telah mereka lakukan. Coba lihat Abraham. Kalau Abraham dia tahu apakah rasa malu, apakah tidak boleh, apakah sopan santun, apakah etiket. Namun demikian, karena dia mikir, dia perhatikan keponakannya, yaitu Lot, ketika dia dengar bahwa di kotanya Lot, yaitu Sodom, akan dapat dibinasakan oleh Tuhan gara-gara dosanya mereka. Abraham mau selamatkan Lot, ponakannya dia. Maka dia meminta kepada malaikat, bahkan abdi Allah, biar Tuhan selamatkan keluarganya Lot. Dia nanyakan, kalau ada 50 orang di sana, masih mau binasakan? Tidak. Kalau sudah mendapati 50 orang. Di situ Abraham masih khawatir kalau kurang dari 50 bagaimana keluarga Lot. Maka dia nawar kembali lagi. 45, 40, kalau 30 orang, kalau 20 orang, kalau 10 orang saja ada di situ, apa masih mau binasakan? Meskipun ini bukan untuk jual beli barang di pasar. Namun demikian, meskipun dia tahu ini tidak layak, tidak boleh, malah dia merasa malu. Namun demikian, untuk selamatkan keluarganya, keponakan dia. Dia tawar kembali lagi, meminta kembali lagi kepada malaikatnya.
Apakah yang terjadi, saudara? Seperti kita sudah pernah dengar, sudah pernah baca di Alkitab. Waktu Tuhan sudah membinasakan kota Sodom dan Gomora, teringatlah permintaan daripada Abraham yang tidak menyerah, yang tidak bosan, yang tidak pernah jenuh untuk selamatkan keponakannya. Tuhan buka jalan keluar bagi keluarga Lot, biar mereka tetap dapat diselamatkan. Bagaimana Yakub? Yakub juga sama kan? Dia sekarang menghadapi saatnya yang begitu gawat. Ini perial mati atau hidup. Meskipun dia sudah kirimkan duluan untuk istri kah atau anak-anak kah dan hamba-hamba kah serta semua harta miliknya dia. Namun demikian, dia masih khawatir. Dengan itu, tidak mungkin Esau terus mau damai. Kalau dia masih mau membunuh aku, bagaimana? Dia berlutut. Kemudian dia bergulat. Alkitab katakan dia bergulat sama Tuhan. Dia tidak mau menyerah untuk selamatkan nyawanya dia. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, betapa pentingnya kita selamatkan nyawa kita. Ketika kita hilang nyawa, hilang juga kesempatan untuk kita dapat diselamatkan. Hilang juga kesempatan untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Hilang semuanya. Pentingnya kita masih melindungi nyawa kita, masih memegang nyawa kita. Yakub juga sama. Dia mau selamatkan nyawanya dia. Maka dia bergulat sama Tuhan sampai jadinya. Sampai dapat dijaminkan daripada Tuhan sendiri. Alkitab katakan, dia bergulat sama dengan Tuhan hingga sendi-sendi pangkal paha sudah terbelecok. Dia tidak mau menyerah sampai terakhir. Di dalam Yosua pasal 6, di situ muncullah kisah untuk merobohkan kota Yeriko. Apakah yang terjadi di situ? Ya, Yosua serta bangsa Israel, mereka sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka sudah diberikan semua strategisnya untuk merobohkan kota Yeriko. Isinya seperti ini, selama 7 hari lamanya mereka hanya mengelilingi kota Yeriko 1 hari 1 kali. Yang paling depannya tentara, pasukannya. Kemudian di belakangnya ada imam-imamnya. Mereka megang dan membawa sangkakala sambil bertiup. Mereka harus berjalan. Hari pertama, kota Yeriko juga, orang-orang kota Yeriko sudah mendengar kabarnya bahwa orang Israel mau menyerang kota mereka. Makanya mereka siap untuk dapat diserang, untuk melawan bangsa Israelnya. Tapi aneh sekali, mereka tidak mendekati, tetapi dari jarak jauh. Mereka hanya mengelilingi kota Yeriko saja. Paling depan, paling belakang sudah ditetapkan pasukannya. Di tengahnya, imam-imam mereka hanya bersangkakala saja. Tidak mau kasih untuk panahnya. Atau tidak mau lemparkan tembaknya. Tidak. Tombak juga tidak ada. Panah juga tidak ada. Tidak lemparin dengan batu juga. Hanya bertiup sangkakala saja. 1 hari pertama mereka aneh sekali. Hari kedua, datanglah orang Israel kemudian berkeliling di sekitar kota Yeriko. Aneh sekali. Tapi coba bayangkan hari ketiga. Apakah yang mereka rasakan di tengah-tengah kota Yeriko? Mereka tidak lagi rasa aneh, tetapi mulailah meledekin bangsa Israel. Tuhannya mereka tidak hidup. Tuhannya mereka tidak mampu untuk menyerang dan merobohkan kota kita ini. Makanya mereka hanya keliling-keliling saja. Tidak berani untuk mendekati kota kita. Ada yang bersaut, ada yang berteriak untuk meledekin bangsa Israel. Bangsa Israel juga
mendengar semuanya. Meskipun mentaati perkataan Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa. Hari ke-6, apakah mereka melihat retak-retaknya terjadi di permukaan temboknya kota Yeriko? Tidak. Akhirnya menjadi hari ke-7. Pagi hari mereka datang ke kota Yeriko. Di situ mereka melihat retaknya? Tidak, sama sekali tidak. Khususnya hari ke-7, Tuhan menyuruh bangsa Israel, kalau hari ke-7, kelilinglah 7 kali. Nah, sampai ke-6 kali, apakah mereka melihat dan menemukan retak-retakannya di permukaan tembok? Tidak. Namun demikian, coba kita dengar dan kita simak Alkitab katakan apa. Pasal 6 ayat ke-15 katakan seperti ini. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, mereka masih mau, masih berani, masih nekat mengelilingi kota Yeriko. Sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara yang sama. Kemudian di ayat ke-20 katakan, maka runtuhlah tembok itu. Saudara-saudara, dengan cara yang sama, mereka terus, betapa besarkah di dalam hati mereka pergumulan, keraguan. Pasti ada di antara mereka. Ada keraguannya. Mereka juga sama dengan kita. Sifatnya sama, karakternya sama, kemampuannya sama. Maka pasti ada keraguan. Apa ini bisa jadi enggak? Katanya Tuhan pasti hidup. Tuhan pasti mendukung dan menolong. Tapi tidak terjadi apa-apa. Apakah ini benar-benar bisa jadi atau tidak? Tapi sikap hati mereka apa bedanya dengan orang binasa? Mereka katakan dengan cara yang sama. Mereka masih pegang harapannya daripada Tuhan. Mereka masih mencari Tuhan. Sampai terakhir. Sampai kesudahannya. Memang saudara-saudara ini tidak gampang bagi kita semua termasuk saya. Sampai terakhir, sampai jadi. Tidak mundur. Tidak turun tangan, tidak angkat tangan. Tetap melihat dan tetap mencari wajah Tuhan. Ini tidak gampang. Tapi saudara, kenapa orang-orang tokoh-tokoh Alkitab itu mereka tetap menaruhkan harapan mereka kepada Tuhan sampai terakhir. Meskipun tidak berubah sekarang, tidak nonjol, tidak tampak apa-apa. Namun demikian, kenapa mereka tetap mencari dan memanggil nama Tuhan sampai terakhir? Kenapa? Karena Alkitab katakan, Tuhan yang mereka cari, Dia pun punya sifat seperti itu. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat pertama, di situ menceritakan tentang sifatnya Yesus. Yesus begitu mengasihi muridnya sendiri. Tetapi sudah jadi saatnya, udah mau dapat disalibkan. Sebentar lagi akan dikhianati oleh Yudas Iskariot, serta para imam-imam besar dan orang-orang Romawi. Sebentar lagi akan ditangkap dan dibawa, dipenjarakan dan dicambuk. Dan akan disalibkan. Akhirnya akan mati. Namun demikian. Yohanes pasal 13 ayat pertama menyaksikan seperti ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai. Hari raya Paskah inilah akan mati Yesus kan. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
Sebentar lagi, sesaat lagi dia akan mati. Tapi dia tidak angkat tangan. Melainkan dia tetap mengasihi murid-muridnya dengan sekuat-kuatnya. Inilah sifat Yesus Kristus, Tuhan kita. Coba, tidak hanya semua itu, tetapi 21 ayat 15 sampai ke 17. Di situ ada kisah lagi. Setelah Yesus bangkit kembali lagi, masih belum ketemu dengan Yesus antara murid-muridnya. Murid-muridnya hanya dengar, hanya menyaksikan bahwa Yesus disalibkan dan mati di atas salibnya dan dikuburkan. Habis itu mereka pikirkan ini semuanya selesai karena gurunya sudah mati, Mesias sudah mati, tidak bisa hidup lagi. Maka mereka pulang masing-masing ke kampung halamannya. Sebelumnya menjadi nelayan, mereka kembali lagi menjadi nelayan untuk mencari ikan supaya hidup. Makanya saya katakan, supaya hidup, mereka kembali lagi ke kampung halamannya. Tapi saudara, di situ apakah yang terjadi? Ya, Yesus datang ke tempatnya setelah dibangkitkan. Yesus datang kepada murid-muridnya yang sudah pulang ke kampung halaman untuk siapkan sarapan mereka. Untuk apa? Karena bagi Yesus tidak bisa menyerah, tidak bisa menghilangkan murid-muridnya. Supaya murid-murid masih kembali lagi untuk mendatangkan kerajaan Allah. Supaya mereka memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Yesus datang kembali lagi kepada murid-muridnya. Dan apalagi dia mendatangi Petrus yang pernah mengkhianati Yesus 3 kali sambil mengutukinya. Kepada Petrus setelah Yesus kasih makan, nanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus menanyakan lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Tetapi Yesus menanyakan lagi ketiga kali, apakah engkau, Petrus, benar mengasihi aku? Karena sudah ditanyakan 3 kali, Petrus juga mikirkan kan? Malu sekali karena dia masih ingat dia yang mengkhianati Yesus di depan Yesus sendiri. Waktu itu Petrus dengan penuh rasa malu, dia menjawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ada beberapa orang yang suka-suka menceritakan tentang hal ini, menafsirkan kenapa Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali. Karena Petrus mengkhianati 3 kali. Makanya Yesus sebagai balas dendam menanyakan terus supaya Petrus merasa malu dan sadar dan bertobat. Tapi tidak, saudara, itu tidak benar. Justru Yesus menanyakan 3 kali kepada Petrus bukan untuk membuat Petrus merasa malu, tetapi supaya Petrus dapat dilepaskan daripada rasa berdosa. Rasa yang tertindas gara-gara kasus kemarin. Yesus mau membebaskan Petrus. Sebab Petrus harus bekerja di ladang Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Sangatlah penting sekali untuk memulihkan total Petrus. Itu sebabnya Yesus datang kepada Petrus dan sampai dapat dipulihkan secara total. Yesus ketemu dia dan kasih makan dan mengasihi dan menanyakan dan memulihkan semua hubungan dengan Yesus. Saudara-saudara, karena kita merasa sulit, karena kita menderita, karena kita sesak,
Makanya justru kita butuh mencari Tuhan. Kalau kita menoleh ke belakang hidup yang sudah kita lewati dan lalui, kita punya banyak kesalahan. Saya juga menoleh ke belakang, saya juga punya banyak kesalahan dan kenodanya. Ada banyak hal yang begitu memalukan saya. Dan bekas-bekas cakar daripada dosa dan kesalahan saya itu masih ada pada tubuh saya. Tapi saudara, tahukah kemurahan Tuhan itu lebih besar, lebih luas daripada kesalahan kita, hingga menutupi, meliputi kita sampai hari ini. Meskipun kita jatuh, dan meskipun kita kecewa dan minder, meskipun kita mau mengangkat tangan, namun demikian Tuhan tidak mau angkat tangan. Tuhan sendiri tidak mau angkat tangan, melainkan Dia tetap mendorong dan mendukung dan mau memulihkan kita sampai terakhirnya. Itulah Tuhan kita. Itulah karakter Tuhan kita. Memang nyatanya, faktanya, setiap hari kita jatuh, setiap hari kita gagal, setiap hari kita kecewa. Kena corona, meskipun bukan corona, ada kencing manis, dan diabetes, dan darah tinggi, dan lain-lain. Apalagi usaha kita macet terus, ditambahkan hutang, gagal, dan hancur, harus tutup. Wajar. Meskipun kita percaya kepada Yesus, hal itu memang wajar. Karena menurut Kejadian pasal 3 ayat ke-14, kita manusia ini adalah makanan bagi si iblis. Si iblis sebagai ular diberikanlah makanan dengan kita manusia. Kita katakan, dengan permula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Makanya si iblis memakan kita manusia yang dibuat daripada debu tanah. Dan seperti tertulis di dalam ayat ke-15, ular itu menggigit, memagut tumit kita. Kalau kita dipagut oleh ular, apakah yang terjadi? Kita terluka. Betul. Janganlah katakan, karena kita orang Kristen, tidak jadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa, meskipun diserang daripada si iblis. Jangan katakan seperti itu. Itu tidak benar. Kita dipagut oleh si iblis, kita pasti terluka. Karena kita dipagut di tumit. Terluka. Setelah terluka, di situ bisa juga keluar dari darah. Dari situ. Bukan hanya keluar darah, tetapi merasa sakit. Sampai teriak-teriak. Aku sakit, aku sakit. Tapi saudara, kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan kita. Kemurahan Tuhan itu lebih besar dan lebih luas daripada keaiban kita. Maka kita dapat dikuatkan daripada Tuhan. Hingga kita dapat berdiri kembali lagi. Lalu kita meremukkan kepalanya si ular. Meremukkan kepalanya si penindasan. Meremukkan si kekecewaan.
Meremukkan kepalanya penderitaan itu. Meremukkan kepalanya si sesak hati. Kita kembali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dengan engkau akan meremukkan tumitnya. Si ular remukan tumit kita, tapi kita meremukkan kepalanya si ular di dalam Yesus Kristus. Memang kita dapat penderitaan, kita dapat gagal, kita dapat hancur usaha kita. Apalagi seperti saya dan saudara, bisa juga kena corona, yang penyakit sampar, penyakit virus, bisa juga menjadi cacat. Kalau saya udah hilang fungsinya sebagian daripada paru-paru karena terjadi fibrosis ketika saya kena corona. Udah ada dampaknya di dalam organ tubuh kita. Tapi saudara, tidaklah selesai di situ. Masih belum selesai. Masih ada hadiah, masih ada rencana Tuhan, masih ada acting, masih ada tindakan daripada Tuhan yang disediakan bagi orang yang mencari Allah. Yaitu membuat kita bangkit kembali lagi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kemudian meremukkan segalanya. Makanya Alkitab katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita juga bisa nanyakan dan katakan kepada penderitaan, kepada badai hidup yang menimpa kita sekarang. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Dengarlah saudara. Dengarlah firman Tuhan katakan apa kepada kita sekarang yang sedang ditindas gara-gara badai hidup kita. Di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Tapi bagi orang yang mencari Tuhan, bagi orang yang tetap menaruhkan harapannya di dalam tangan Tuhan, jeripaya mereka tidaklah jadi sia-sia. Sebab Tuhan akan berikan kekuatan yang baru sampai kita berdiri kembali lagi dan meremukkan kepalanya si musuh kita. Secara saya pribadi masih ada banyak bagian yang kurang enak. Itu wajar kan, karena dipagut oleh ular kan. Masih sakit, masih kurang nyaman, kurang enak. Udah hilang fungsinya sebagian dari paru, sebagian kiri. Kalau saya pakai masker, sulit sekarang. Sulit berbicara dan sulit bernyanyi pujian. Tapi saya, karena sekarang sesak,
Karena tidak lancar bernapas, justru di situ saya sadar betapa syukurnya saya enggak usah pakai selang oksigen. Karena menjadi sakit, karena hilang sesuatu, makanya baru sadar patokan pandangannya sudah jadi rendah. Bisa sadar, bisa menemukan hal-hal yang bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Minggu kemarin saya menderita karena batunya. Wah, sulit sekali. Saluran kencingnya sudah pesek. Sudah tersumbat. Karena betapa menderitanya, betapa sakitnya. Karena tidak bisa mengeluarkan kencing. Tapi sekarang, wah, setiap saat saya ke WC, setiap saat saya ada trauma karena jangan-jangan kali ini juga tersumbat dan sakit. Tapi saat udah bisa membuang air kecil, syukur. Secara otomatis syukur. Keluarkan ucapan syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Sampai beberapa bulan yang lalu saya terus menderita, tidak bisa, sulit tidur karena sakit ma, yang nama penyakit GER, yang GER, GER. Waktu tidur pun saya tidak bisa tidur dengan nyenyak karena sakit ma, saya terus pegang yang perutnya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Aduh. Tapi akhir-akhir ini, syukur. Karena bisa tidur. Justru karena sakit. Karena rusak sebagian. Di sini, di sana. Aneh sekali. Makanya bisa ucapkan syukur. Saudara-saudara, tidak ada cara yang lain. Tidak ada solusi yang lain selain kita tetap mencari Tuhan. Tetap mencari wajah Tuhan. Sambil mengejarkan Dia. Sebab Dia adalah pengharapan kita. Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Makanya tinggal cara kita yang bisa lakukan, bisa pakai. Meskipun ditimpa oleh badai hidup. Kita masih mau berani. Mau memanggil nama Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan lebih besar daripada keaiban kita. Daripada kesalahan kita. Sampai selesai. Sampai terakhir. Sampai kesudahannya. Seperti Tuhan Yesus yang lakukan kepada kita. Seperti Bapa di surga yang lakukan kepada kita. Kita juga tetap mencari Tuhan. Tetap mencari wajahnya. Tetap memanggil nama Tuhan. Tetap meminta tolong. Karena kita sakit. Karena kita gagal. Karena kita sesak. Sampai terakhir. Sampai kesudahannya. Kita tetap memandang Dia. Kita punya masih banyak pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus aku jatuh? Kenapa usahaku harus gagal? Kenapa harus macet? Kenapa harus sakit? Kenapa harus saya? Kita punya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Yang ingin sampaikan, ingin nanyakan kepada Tuhan. Karena kita sama sekali tidak bisa mengerti akan semua badai hidup yang sekarang terjadi kepada kita. Tapi saudara, bagi orang yang menaruhkan harapan di tengah tangan Tuhan, disediakanlah hadiah, yaitu janji Tuhan. Jangan lupa saudara, kemurahan Tuhan kita lebih besar daripada keaiban kita.
Dia masih meliputi kita. Dia masih meliputi saudara dan saya dengan sayapnya kasih karunia Tuhan. Mari saudara, saya undang kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan diberikan kekuatan yang baru bagi orang yang dipagut oleh si ular di bagian tumitnya, yang jatuh, yang sakit, yang kecewa, yang minder, yang bingung, yang kacau, supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru hingga bangkit berdiri kembali lagi dan meremukkan semua badai hidupnya. Mari kita berdoa sama-sama. 하나님 아버지, 이렇게 살려주시옵소서. 아버지, 신발야 나라버리알라야 가라버리알라야 가라버리쇼 아버지 하나님 온전히 생명이 흘러가기를 원합니다. 오 Tuhan, kiranya Engkau terus mengalirkan hidupnya kekal kepada kami semua. Warabaya karyalaya karaberisho ya karaberito ya karaberita ya karabarasa ya karabarasa. Sehingga siapa yang sudah dijamah oleh Engkau, sehingga siapa yang sudah meminum aliran air yang hidup daripada Engkau dapat dipulihkan kembali lagi, dapat dijamah kembali lagi, dapat disuntukkan kembali lagi, dapat dihiburkan kembali lagi, dapat dibentuk dan dibangkitkan kembali lagi. Oh Tuhan Yesus Kristus, sebab hati kami sudah hancur, hati kami sudah pecah sekali, kami bingung sekali Tuhan di tengah-tengah badai corona ini. Tuhan Yesus, sampai kapankah? Apakah kami bisa tahan? Apakah kami bisa mengatasi semuanya ini? Kami tidak yakin. Justru kami ragu, justru kami takut terhadap semuanya ini Tuhan. Tuhan, lihatlah keadaan kami, keadaan fisik kami, tubuh kami sudah kena berbagai penyakitnya. Udah dari tua, udah dari penyakit, udah sakit. Bukan hanya tubuh kami saja, tetapi usaha kami. Masa depan anak-anak kami bagaimana? Oh Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan Engkau dengan apa adanya di dalam tangan kami. Dengan patah hati, dengan kecewa hati, dengan minder hati, dengan sakit hati, dengan takut hati akan esok harinya kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tapi seperti apa yang sudah disampaikan, kemurahan Engkau lebih besar dan lebih kuat daripada keaiban kami, lebih dahsyat daripada kesalahan kami. Maka kami dengan berani hati, kami minta kepada Engkau supaya Engkau mengalirkan kekuatan yang baru kembali lagi kepada kami. Kami juga tidak mau menyerah, tidak mau angkat tangan untuk mencari-Mu sampai terakhir, sampai kesudahannya. Kami tidak mau menyerah, tidak mau mundur. Apakah kematiankah? Apakah kesakitankah? Apakah penyakit samparkah? Apakah kehilangankah? Apakah putus kerjakah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan Engkau daripada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap mau mengejarkan Engkau. Kami tetap mau hidup untuk menyembah Engkau. Tuhan Yesus, panggillah kami satu persatu pada hari ini di tengah-tengah kehadirat-Mu. Dan sentuh hati kami, lawat kami Tuhan, supaya dapat dipulihkan, dibangkitkan. Minggu ini pun kami akan berjalan di dalam Engkau. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah dengan iman. Kemurahan yang besar dan luas hingga menutupi segala kesalahan kita dan menutupi keaiban kita, yaitu kemurahan daripada Allah Bapa kita,
serta pengorbanan yang luar biasa daripada Yesus Kristus, dan kekuasaan dan penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya katakan sama-sama, amin.